Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan merakit komponen kopling untuk Supra X 125 yang tipe injeksi. Ini tipenya. Ini adalah komponen kopling yang kemarin dicoba, yaitu loncat-loncat seperti kuda, dan pemiliknya pun langsung meminta agar ganti kampas pocket atau kampas ganda, dan kita bongkar dan benar kampas gandanya itu sudah keras. Sudah kita buang, sudah kita cuci yang part-part yang tidak perlu diganti, dan seperti hose koplingnya ini sudah baret-baret, ini nanti diamplas sedikit saja untuk lawannya, tutupnya itu halus. Dan untuk pemasangan produk koplingnya di wadahnya ini diberi oli begini, serot. Nah, kenapa diberi oli baru? Agar nanti ketika awal gesekan itu terjadi pelumasan. Kan nanti ada olinya di mesin, betul, tetapi ketika sudah terjepit oleh hose koplingnya, maka pertama kali dia bergesekan itu akan kering dan akan menyebabkan cepat aus. Itu jangka waktunya lama. Kalau dipakai langsung haus itu tidak ada. Untuk pernya itu berjumlah 6. Nah, dan untuk mangkok gandanya tidak kita ganti baru karena kita mempertahankan ini masih barang belum kelingan sendiri. Nah, kalau sudah kelingan sendiri ini pasti meletot, meskipun tukang bubut, karena di tempat kami tukang bubutnya juga meletot. Jadi lebih baik ini tidak diganti karena ini masih tahap toleransi menurut saya. Untuk kampas gandanya kita ganti mereknya Honda. Seharusnya sih barang ori, jadi kita nggak tahu. Kalau harganya mahal mungkin ori. Kalau yang murah tapi tulisannya seperti ini, kemungkinan dapat dipastikan itu ori-orian. Jika ori itu hanya seperti ini, dibungkus dan ditali karet. Ini juga perlu diberi pelumas nanti ketika sudah dipasang. Untuk karetnya ini yang bulat itu juga diganti karena memang sudah keras seperti batu. Namanya karet tuh jangan keras, ini empuk. Jadi kalau keras maka akan menghambat pergerakan si kampas ganda itu sendiri. Untuk yang original itu tidak ada pernya, jadi pernya jangan dibuang. Nah, ini pernya sentrifugal, jadi ini masih bawaan ya, masih ori, karena bentuknya itu meyakinkan dan warnanya ada hijau-hijaunya. Dan ini bukan hitam, kalau hitam itu pasti bukan original. Oke, langsung saja, tidak banyak bicara, kita pasang. Dan untuk di bagian plat ini harus bersih,
lubang ini harus bolong karena ini untuk filter oli. Kenapa seperti ini dinamakan filter oli? Karena di sini banyak sekali endapan-endapan kotoran yang sangat luar biasa. Saringan ini juga jangan lupa dibersihkan. Oke, kita pasang. Kalau yang barang ori itu presisi, tidak ada spasi yang berlebih di pas. Kalau ada spasi ini akan begini gerakannya, nemen. Kalau ini ada tapi tidak banyak. Kalau namanya barang yang bergesekan atau yang seperti ini tidak ada spasi, gimana masangnya nanti susah, nggak bisa, malah macet, nggak bisa gerak. Kemudian karetnya kita pasang. Ini kita pasang 1, 2, 3. Kemudian untuk teknik memasang per ini kan sempit, ini agak longgar tempatnya, jadi yang susah terlebih dahulu ya. Kemudian siapkan sebuah pengungkit. Alatnya adalah jari-jari, jadi dilincipkan boleh, tidak juga enggak masalah. Lihat caranya, didorong, ditenet. Punya perlu ekstra teknik, karena kalau nggak menggunakan teknik susahnya ampun. Jadi sambil ditekan menggunakan jempol. Oke, pastikan semua pernya terpasang dengan sempurna. Kemudian kita pasang platnya. Jangan lupa dilap. Kalau nggak ada lap, ambil di lemari kemudian disobek, nanti pas bisa dilap. Kemudian ini adalah pegas. Untuk pemasangan plat yang terakhir ini jangan sampai terbalik. Ini ada centilan ini agar kancingannya ini tidak berputar dan lepas, karena ini akan mentok ke sini. Dan ini pun jangan sampai terbalik.
begini menggunakan tang seperti ini, nanti ditekan, kemudian yang tumpul itu di bagian dalam. Jadi begini. Oke. Dan untuk pemasangan prodo, karena ini penekanannya dari luar, jadi yang tumpul itu di luar. Sama untuk platnya juga demikian, dilapi, jadi tidak bolak-balik. Ini tadi sudah diberi oli ya. Untuk teman-teman di rumah bisa mengikuti cara seperti ini. Kalau untuk para senior itu ini hal biasa. Oke, ini akan kita amplas biar agak halus. Ini bekasnya ada benjolan, kayak kelas, nggak tahu bekas kelas apa, makanya nggak rata seperti ini. Ini membuat prodo kopling cepat habis, kan malah greget ya, memang betul, tapi nggak lama habis. Oke, cukup, kemudian kita lap yang bersih. Untuk pemasangannya ini harus diratakan. Titik ini harus lurus dengan titik ini, pasti pas. Untuk memastikan posisinya tepat, bisa kita masukkan ke dalam hosnya. Pernya 6, tapi bautnya ada 3, jadi posisinya harus pas, yang ada deratnya, jangan yang lubang yang enggak ada derat, harus yang ada derat. Dan dibaut. Baut, kita menggunakan kunci impact harus ngedrat dulu ya, kalau belum ngedrat langsung di impact miring, patah nanti kok.
Oke, seperti itu caranya. Tinggal ini kita beri oli, cerot cerot cerot. Olinya jangan oli bekas, harus oli baru. Untuk pemasangan ring ini, karena posisi sepeda motornya itu tidak menggeletak, jadi ini harus diberi pelengket atau stempet atau gemuk, jadi biar tidak jatuh. Oke, kita pasang di motor. Ini harus bareng dengan kampas rumah kampas gada. Jadi cutangnya itu harus karena ini mentutorialkan ketika rumah sendirian. Semua harus bekerja kaki. Untuk gigi peredamnya ini itu harus digeser 1 atau 2 mata, jadi agar bisa meredam semua getaran yang ada di dunia. Lubang untuk 125 itu enggak ada mangkoknya. Kalau yang ada mangkoknya lumayan ribet, tapi hanya lumayan, enggak ribet. Ini ring penguncinya jangan lupa dipasang. Kemudian outset itu bagian luar, out itu keluar. Kemudian murni. Kemudian penguncinya ini jangan lupa ditekuk menggunakan obeng atau apa, yang penting tekuk dan masuk di celah-celah. Ini tujuannya agar murnya tidak bisa kendur, karena ini putarannya segila-gilanya.
Dan untuk penutupnya ini packingnya itu harus diberi atau dikasih, karena kalau bocor jadi olinya nggak lancar yang masuk ke askreknya. Jadi ini sangat wajib, jangan peh di dalam mesin malah nggak dikasih perpak. Ini yang wajib, jadi nanti askreknya itu bisa awet. Kencengi. Oke, cukup. Kemudian bearingnya ini dipasang. Nah, ini yang membuat KPH itu halus. Pengoperannya ini adalah stop, jadi fungsinya adalah mengunci ini biar nggak muter terus, ditahan seret dan akhirnya berhenti, kemudian baru masuk giginya ceklek. Oke, tinggal kita pasang baut, kita kencangkan, kita pasang knalpot, kita coba